Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau desain review dari salah satu desain request dari salah satu viewers and subscriber aku. Nah, desain kali ini adalah desain kos-kosan dengan dua rumah di bagian bawah. Nah, desain kos-kosan kali ini aku bikin dengan tiga tema yang berbeda tiap rumahnya atau tiap elemennya. Nah, untuk pertama yang ada kos-kosannya. Nah, ini untuk bagian luar kos-kosannya aku bikin kayak modern gitu dia. Nah, ini bagian belakangnya. Nah, kebetulan kalau aku bikin rumah selalu kanan kirinya pasti aku kasih space, jadi bisa buat jendela sama sirkulasi udara. Jadi rumah itu nggak pengap. Ini bagian samping yang satunya, dan aku juga di sini untuk kos-kosannya aku bikin dia itu eye-catching dengan color atau dengan warna. Jadi di sini aku kasih atasannya itu warna biru sama kaki. Sebenarnya ini warna kaki ya, bukan kuning, tapi warna kaki yang sekarang lagi tren. Nah, terus aku juga bentuknya itu aku kasih kayak dia kelihatan melayang gitu. Jadi kos-kosannya itu kayak melayang di atas padahal enggak. Nah, ini dia seperti ini kalau kita lihat dari depannya, ini fasadnya bagian depannya. Nah, sebelum itu kita akan lihat bagaimana denahnya. Ini bagian depan kita lihat. Nah, sebelum itu kita akan lihat bagian denahnya. Nah, untuk denahnya sendiri itu aku punya dua lantai pertama sama lantai kedua. Lantai kedua itu full kos-kosan dengan 6 kamar, dan lantai pertama itu 2 rumah yang masing-masing jadinya tiny house. Nah, ini dia untuk rumah pertama. Kebetulan di sini total luasannya jadinya 4x11. Nah, rumah pertama ini aku terapkan style industrial office. Jadi dimana aku tuh pakainya raw material dengan tambahan color warna kuning sama biru steel blue. Nah, ini untuk dapurnya minimalis. Nah, untuk ruang tamunya ini sebenarnya kan cukup luas, jadi sebenarnya bisa dikasih ruang makan. Nah, untuk sampingnya kita punya yang namanya toilet sama ruang buat nyuci. Nah, untuk ke kamarnya kebetulan kita manfaatin lorong yang terbuka. Nah, lorong ini sebenarnya fungsinya buat sirkulasi udara. Nah, di sini kita punya 2 kamar. Kamar pertama adalah kamar anak. Nah, kamar anak. Nah, karena dia nggak punya jendela, jadi aku kasih jendelanya itu pakai kaca gede. Jadi dia tetap punya jendela akhirnya. Nah, ini punya 2 kamar, 2 tempat tidur. 2 tempat tidur yang di atas sama yang di bawah. Next kita akan masuk ke kamar utama. Nah, kebetulan sesuai request kamar mandinya kan minta 2 setiap rumah. Nah, di sini aku kasih kamar mandi yang dia itu pakai compact system. Jadi dimana dia itu atasnya itu aku kasih kayak buat rak-rak gitu, jadi dia ada manfaatnya. Nah, ini dia untuk kamar mandinya aku bikin panjang. Nah, di sini kamar mandinya beda karena dia ada bathtubnya, cuman ketutup gitu guys. Jadi dia bisa dibuat showeran dulu. Nah, ini untuk rumah kedua. Kebetulan tema yang kedua ini aku ambil glass industrials. Jadi aku temanya glass gitu, jadi full kaca. Karena rumah ini kalau misalkan di total itu cuman 3x9, jadi tiny banget ya, dibandingkan yang tadi. Nah, sehingga kita dapat ruangan tamu pun kecil. Nah, akhirnya karena kecil aku satuin sama dapur sama ruang makan, jadi dia tetap kelihatan luas. Nah, ini untuk tambahan kamar tambahannya aku pakai mezanin karena dia tidak cukup kalau kita bikin kamar lagi yang kayak biasanya. Nah, mezanin ini juga ada buat nongkrongnya. Nah, untuk sirkulasinya kita geser tangganya, jadi bisa digeser, kalau nggak dipakai digeser lagi. Nah, ini untuk kamar mandi pertamanya. Kamar mandi pertamanya kebetulan untuk rumah ini semuanya itu pakai pintu geser, yang pintu gesernya itu
aku pakai kaca burem gitu. Nah ini kayak desain banyak di beberapa tiny house yang pakai kaca burem buat pintu gesernya. Jadi dia burem gitu, nggak kelihatan, tapi dia tetap jadi lebih luas gitu. Nah ini untuk kamar utamanya. Kebetulan kamar utamanya aku pakai jendela yang cukup gede. Nanti bisa dikasih horden. Nah juga dia pakai bata expose putih. Nah ini untuk kamar mandinya sama seperti yang tadi. Dia ada bathtub di bawah kayu-kayunya itu. Jadi bisa dibuka kayu-kayunya kalau mau pakai bathtub. Nah itu dia desain rumah yang kedua. Nah kemudian kita akan langsung naik ke kos-kosan. Nah kos-kosannya itu minta tangganya di belakang. Aku kasih di belakang. Nah itu jalan lewat pinggir yang rumah yang kedua. Nah di sini aku punya ruang simpen barang dan aku utamain buat simpen sepeda, karena kalau di luar kan dia takutnya kemalingan, lebih gampang dimalingin. Nah untuk kos-kosan sendiri aku punya 6 kamar. Kebetulan untuk fasilitas kosannya aku sediakan ruang tamu. Di sini bisa jadi ruang tamu karena cukup luas. Nah, dan aku kasih dia dapur. Di sini ada dapurnya. Nah, kebetulan dapurnya aku pakai roster, jadi dia nggak pengap gitu. Nah, ini untuk kamarnya. Kita punya kamar yang sempit, dan aku bikin desainnya itu kayak kamar-kamar kos yang di Korea gitu. Nah, ini salah satunya aku bikin. Dia itu kamar mandinya hampir sama kayak di Korea gitu. Nah ini dia pakai road glass juga, sama kayak tadi. Jadi kamar mandinya dibatasin sama glass. Jadi kenapa pakai kayak gini? Karena dia hemat space banget gitu dibandingkan kalau kita pakai pembatas lain. Nah kita akan keluar. Nah seperti itulah kamar kos yang ada di desain ini. Nah sebenarnya desain ini cuman sampai kamar kosnya doang. Cuman aku kasih dia tambahan ruangan karena kamar kosnya kan small, jadi aku kasih tambahan ruangan. Nah ini bisa dipakai atau tidak, sebenarnya bisa dipakai desainnya atau tidak untuk tambahan ruangan. Cuman aku tetap kasih sebenarnya area buat nyuci. Jadi naik dulu, nyuci sama jemur gitu. Jadi naik dulu. Untuk area jemurnya itu bisa keluar lewat pintu ini. Nah, untuk area cucinya kalau misalkan nggak dipakai kan di sini punya space kecil gitu, space tangga ini bisa dipakai buat nyuci. Tapi kalau misalkan mau dipakai, atasnya dipakai kayak aku desain ini, itu bisa di daerah atas buat naruh mesin cucinya. Nah, di sini aku kasih kayak ruangan kumpul gitu. Jadi kalau misalkan mau kerja kelompok atau belajar yang tempatnya lebih luas bisa di sini, karena di sini buat area berkumpul gitu, dan di sini juga bisa buat lesehan seperti itu. Nah ini untuk daerah atasnya kalau misalnya kita lihat seperti ini. Nah pinggir-pinggirnya itu kasih kayak kerikil putih gitu, terus nanti bisa lihat sampai ke arah bawah. Ini manfaatin si artiknya itu. Nah kita akan keluar ke daerah jemuran. Nah ini dia untuk area buat jemurnya. Seperti ini area buat jemurnya. Nah ini kalau misalkan kita sore-sore sampai malam. Nah ini kalau dari atas kita punya seperti ini. Nah seperti inilah desain aku kali ini buat salah satu request. Nah, semoga desain kali ini bisa menginspirasi. Terima kasih udah nonton, komen, like, dan subscribe video ini.